Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ainur Rafiq 78 yang pada video kali ini kita akan membuat video tentang tekanan ideal ban mobil. Berapakah tekanan ideal ban mobil? Akan kita bahas di video kali ini. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui, silakan boleh di skip atau bisa tetap saja ditonton. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, silakan nonton sampai selesai. Dan berhubung saya melaksanakan tag video ini di sekitar jalan raya, jadi mohon maaf jika ada kebisingan sedikit, takutnya mengganggu terhadap audionya. Jadi saya mohon maaf. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel Rafiq 78 agar terus dapat berkembang memberikan video edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kita akan mulai berbicara tentang berapakah sih tekanan ideal ban mobil. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang nilai tekanan ideal ban mobil, kita akan membahas terlebih dahulu kenapa sih tekanan ban itu harus ideal nilainya. Tekanan pada sebuah ban mobil itu harus ideal, harus ya sesuai standar lah, lebih mudahnya seperti itu, sesuai standar. Karena apabila tekanan ban tidak sesuai atau berkurang atau terlalu kebanyakan akan memenuhi beberapa hal teman-teman. Yang pertama, apabila tekanan ban kurang itu akan membuat mobil akan terasa berat sehingga mesin akan dipacu lebih keras lagi dan akibatnya mobil akan lebih boros konsumsinya. Itu yang pertama, lebih boros ya kalau misalnya tekanannya berkurang. Yang kedua, apabila terlalu kebanyakan itu akan membuat ban terlalu panas saat bergesekan dengan jalan raya. Itu dapat mengakibatkan ban lebih mudah haus dan apabila terkena semacam kerikil atau benda-benda kecil, itu akan menyebabkan ban mudah meletus seperti itu teman. Mungkin kalau kecepatannya tidak terlalu cepat ya, di bawah 120, di bawah 100 itu tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau kita berkendara di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 100, 110, 120, apabila tekanan ban mobil kita melebihi batas normal, apabila terkena kerikil atau benda kecil misalnya, itu mengakibatkan risiko ban mobil pecah itu lebih besar. Itu teman-teman, itu kalau misalnya tekanan bannya terlalu melebihi tekanan normal. Apalagi teman-teman ya, kalau misalnya berkurang lagi, kalau misalnya tekanan ban kurang lagi, akan mengakibatkan kenyamanan berkurang. Kenyamanan saat berkendara itu berkurang teman-teman, karena menyebabkan limbung dan semacamnya. Itu apabila tekanan ban berkurang. Dan apabila tekanan ban itu tidak sama, tidak ideal antara ban belakang dan ban depan, itu juga dapat mengganggu kenyamanan penumpang atau mengganggu kenyamanan saat kita berkendara. Makanya perlu kita untuk mengetahui berapa sih tekanan ideal ban mobil. Itulah mengapa kita penting untuk mengetahui tekanan ideal pada sebuah ban mobil. Engineer atau pembuat mobil, pembuat kendaraan ini sudah memikirkan sedemikian rupa, mempertimbangkan berbagai macam aspek keselamatan, aspek kenyamanan saat menentukan berapakah sih tekanan ban ideal pada sebuah kendaraan yang mereka buat. Dengan ukuran ban tertentu, berapakah tekanan idealnya. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui tekanan ideal pada sebuah kendaraan? Caranya gampang, sangat gampang teman-teman. Ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, kalian searching ya, kalian bisa searching di Google karena sekarang sudah zaman media sosial, zaman menggunakan HP smartphone yang canggih. Teman-teman bisa searching berapakah tekanan ideal ban pada kendaraan Anda. Dan cara yang kedua ini lebih mudah teman-teman. Cara yang kedua lebih mudah, tidak perlu searching teman-teman, cukup melihat di pilar B-nya, di pilar B di samping kanan pengemudi teman-teman. Di samping kursi pengemudi, di situ sudah ditempelkan sebenarnya nilai-nilai ideal saat kita ingin mengisi ban mobil kita. Lalu bagaimana jika misalnya di pilar B-nya itu tidak ada tempelan
atau informasi dari pabrik mengenai tekanan ideal pada sebuah mobil, teman-teman tidak perlu bingung, teman-teman bisa searching ya. Atau sebenarnya untuk standar MPV itu rata-rata sama teman-teman, rata-rata sama, nilainya rata-rata sama. Untuk mobil SUV juga rata-rata sama sebenarnya. Tekanan ideal mobilnya walaupun itu mereknya berbeda ya, entah itu mobil SUV tipe A atau merek A atau merek B, itu sebenarnya tekanan ban mobilnya hampir sama semuanya, atau bisa dibilang sama sebenarnya. Karena itu segmennya sama, karena dibuat sama segmennya, maka tekanan bannya juga sama. Sekarang yang kedua, berapa nilai tekanan idealnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya yang akan kita bahas pada video kali ini. Tekanan ideal pada mobil ini adalah mobil R3 yang saya gunakan. Tekanan idealnya berdasarkan informasi dari pabrik, apabila mobil ini memuat 1-4 orang plus bagasi belakang, maka tekanan idealnya adalah 29 untuk ban depan dan 29 untuk ban belakang. Lalu bagaimana dengan kalau muatannya lebih dari 4 orang? Di sini juga sudah ditulis, sudah diberikan informasi, apabila mobil ini dinaiki 5-7 orang plus bagasi belakang juga diisi, maka idealnya ban mobil depan itu adalah 32, sedangkan ban mobil bagian belakang adalah 38. Ini dengan standar ban dengan ukuran 15 inci. Dan terakhir sebelum ditutup teman-teman, kalau saya pribadi, saya sangat mengikuti anjuran dan informasi tekanan ban ini dari pabrik. Namun biasanya akan saya pertimbangkan kembali dengan kondisi jalan, karena kondisi jalan di berbagai macam daerah itu berbeda-beda ya, medannya berbeda-beda. Biasanya akan saya kurangi atau saya tambah. Yang penting teman-teman tidak terlalu rendah dari anjuran dari pabrik. Jangan sampai 28. Paling rendah 29 dan paling tinggi nilainya di sini adalah 38. Jangan sampai melebihi teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.